Berbahagia sekali bisa berjumpa dengan saudara sekalian dalam kita mendengar ulasan bolehkah kita menghina keyakinan agama orang lain. Namun sebelum kita mendengar ulasannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Dari kekal sampai kekal, Engkaulah Allah yang Esa bersama firman Allah dan Roh Allah yang sama-sama kekal, yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain di dalam diri Allah yang Esa itu. Saat ini kami mau mendengar ulasan tentang bolehkah kita menghina keyakinan agama orang lain. Berikanlah pencerahan dan hidayah pada kami oleh Roh Kudus, agar kami mengerti kebenaran tentang firman Allah yang menjadi manusia, yang datang menunjukkan kepada kami umat manusia Allah yang sejati, agar dengan kami percaya kepadamu, kami tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demi Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Kalimatullah yang bersama-sama dengan Allah dan Roh Allah, kami berdoa. Amin. Bolehkah kita menghina keyakinan agama orang lain? Jawabannya jelas tidak boleh. Tapi kenyataan yang kita baca di media sosial, saling menghina, saling menghujat di antara penganut agama, terus menghiasi halaman-halaman Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Jika keyakinan agama kita yang dihina, kita seringkali merasa terganggu, menjadi rendah diri, dan membenci bahkan menyerukan untuk memenggal kepala orang yang menghina dan disampaikan secara terbuka tanpa bersalah karena dianggap sebagai cara membela agama dan mendapat pahala. Lalu apa yang Tuhan katakan dalam Alkitab tentang penghinaan? Bagaimana seharusnya kita memahami penghinaan dan bagaimana menyikapinya? Pertama, orang yang menghina keyakinan agama orang lain menunjukkan orang itu dipenuhi keangkuhan. Jika kita mengaku diri sebagai murid Yesus Kristus, Isa Al-Masih, seharusnya kita tidak menghina keyakinan agama orang lain. Penghayatan dan pengamalan iman terhadap Tuhan Yesus Kristus tidak bisa dilakukan dengan cara menghina dan menghujat keyakinan orang lain. Seringkali penghinaan itu dilakukan karena mengukur keyakinan agamanya yang paling benar, lalu pembenaran terhadap keyakinan agamanya itu dipaksakan untuk diterima oleh orang lain yang berbeda keyakinan dengannya. Padahal pembenaran itu bukanlah kebenaran. Misalnya orang Islam memaksakan orang yang non-Islam untuk menerima Muhammad sebagai nabi dan Al-Quran sebagai wahyu Allah. Bagi orang yang meyakininya, Al-Quran adalah wahyu Allah. Tapi bagi yang tidak meyakininya, bukan wahyu Allah. Bagi yang meyakini Muhammad sebagai nabi, beliau nabinya. Tapi bagi yang tidak meyakininya, pasti bukan nabi. Demikian juga bagi orang Kristen. Yesus Kristus adalah Tuhan atas segala yang dipertuhan, Raja atas segala raja, dan Juru Selamat umat manusia. Bagi orang non-Kristen yang tidak percaya, bagi mereka Tuhan Yesus Kristus mungkin hanyalah manusia biasa. Berbeda keyakinan seperti ini sebenarnya hal biasa saja. Tetapi karena keangkuhan penganut agama tertentu sudah terlebih tinggi dari langit, maka yang diposting di media sosial hanyalah saling menghujat,
saling mencemooh. Soleman atau Salomo dalam kitab Amsal 11 ayat 2 berkata, "Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati." Cemooh atau hinaan hanyalah berasal dari orang yang angkuh, orang yang sombong. Jika kita rendah hati, menyadari bahwa pembenaran terhadap keyakinan agama yang kita anut tidak boleh dipaksakan untuk diterima orang yang berbeda keyakinan, maka yang ada hanyalah belajar untuk saling memahami. Sebagai orang Islam, tak bisa paksakan ayat Al-Qur'annya diterima non-Islam sebagai wahyu dan Muhammad sebagai nabi. Apalagi mengukur keyakinan agama lain dengan keyakinan agama Islam. Misalnya, memakai ayat Alkitab untuk menjadi pembenaran terhadap kenabian Muhammad, sedangkan dalam Alkitab tidak pernah ditulis dan tidak pernah diakui nabi berasal dari Arab. Nabi Alkitab semuanya dari Israel. Penghinaan biasanya muncul dari orang yang merasa agamanya yang paling benar, lalu mengkafirkan orang yang berbeda agama dengannya. Padahal menurut keyakinan iman Kristen, tidak ada agama yang benar, termasuk agama Kristen. Agama tidak bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Agama hanyalah cara manusia yang mencoba untuk mendekati Allah dengan keberdosaannya, dan apapun usaha manusia dalam keberdosaannya itu tidak mungkin bisa mencapai Allah tanpa Allah sendiri dalam rahmatnya mendatangi manusia ciptaannya itu. Maka Allah yang kekal, yang sejak kekal, satu dengan firman Allah dan Roh Allah, yang dalam iman Kristen dirumuskan sebagai Tritunggal untuk penyelamatan manusia yang berdosa, Allah mengutus Sang Firman menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus yang lahir melalui perawan Maria oleh karya Roh Allah. Dalam diri Yesus Kristus ada dua sifat, yaitu sifat keilahian sebagai Sang Firman yang bersama-sama dengan Allah dan tidak bisa mati, dan sifat kemanusiaan yang bisa mati. Dalam kemanusiaannya, Yesus Kristus hidup tanpa dosa. Dialah manusia sejati yang tidak menikahi anak perempuan di bawah umur, tidak mengambil istri anak angkat menjadi istri, lalu melakukan pembenaran terhadap kebejatan seperti itu dengan wahyu dari Allah. Dalam keadaannya sebagai manusia sejati, Yesus Kristus mati untuk menebus dosa manusia sebagai perwujudan kasih Allah yang besar akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Orang-orang non-Kristen
yang tidak membutuhkan Yesus Kristus menjadi juru selamat, yang mati menebus dosanya, karena merasa diri benar dan bisa masuk surga tanpa melalui percaya dan menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, seharusnya dalam kesalahpahamannya tidak menghina iman Kristen, apalagi didasari oleh ayat kitab suci agamanya yang tidak akan pernah dipercayai sampai kapanpun sebagai wahyu Allah oleh orang Kristen, kecuali sudah mundur dari keyakinan Kristen dan menjadi pengikut agama tertentu. Demikianlah sebaliknya. Manusia yang bijak, apapun agamanya, seharusnya minta hikmat kepada Sang Pencipta dengan rendah hati untuk menunjukkan kepadanya jalan lurus dan hidayah, sehingga tidak melakukan penghinaan. Biar kita menjadi Kristen karena mendapat hidayah dari Roh Kudus atau Roh Allah, bukan hanya sekedar karena faktor keturunan. Agama itu sama dengan jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Dan bagi orang berdosa, siapapun dia termasuk saya, yang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, kita membutuhkan Sang Firman yang telah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Yesus Kristus adalah jalan kebenaran hidup. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan, hanya nama Tuhan Yesus Kristus, yang pada waktunya nanti semua lutut akan bertelut, segala lidah mengaku Yesus Kristus Sang Firman itu adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. 2. Orang yang menghina keyakinan agama lain adalah orang fasik. Orang yang melakukan penghinaan adalah orang fasik. Sesuai artinya, orang fasik adalah orang yang mengaku percaya akan adanya Tuhan, tetapi hati, pikiran, perasaan, perkataan, dan tindakannya dipenuhi dengan penghujatan dan ujaran kebencian yang menunjukkan mereka tidak peduli dengan perintah Tuhan. Padahal Tuhan memerintahkan agar kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama manusia, apapun agama, suku, ras, dan gaya hidup yang dianutnya. Dalam Amsal 18 ayat 3 dikatakan bahwa bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan dan celah disertai cemooh. Makanya tidak aneh jika kita melihat banyak orang mengaku dirinya beragama, tetapi sering melakukan penghinaan dan penghujatan pada keyakinan agama orang lain. Jika kita ingin terus berkembang, jadi semakin serupa dengan gambaran Yesus Kristus dalam melakukan dakwah Injil, kita harus menaati firman Tuhan. Kita dapat mulai dengan tidak melakukan penghinaan terhadap keyakinan agama orang lain, tetapi berdakwah Injil untuk menunjukkan kebenaran penebusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Maka orang yang beragama tanpa bertuhan, yang mempraktikkan hidup fasik dengan penghinaan, celaan, dan cemoohan, bisa mengetahui kebenaran Yesus Kristus yang akan memerdekakan mereka dari kuasa iblis, dosa, dan penghukuman kekal. Karena upah dosa adalah maut, hanya kasih karunia Allah
dalam Yesus Kristus yang memberi kita hidup yang kekal bersama-sama dengan Yesus Kristus di rumah Bapa yang kekal itu. 3. Orang yang menghina iman kepada Yesus Kristus sama dengan hewan yang tidak berakal dan binatang yang ditangkap dan dimusnahkan. Penghinaan yang dilakukan non-Kristen terhadap iman kepada Yesus Kristus bisa terjadi karena ketidaktahuan mereka, tetapi mereka sok tahu. Ada juga yang lakukan penghinaan terhadap iman Kristen secara sengaja dan sadar, yang didasari kebencian mereka terhadap orang Kristen dan penolakan mereka terhadap keilahian dan kemanusiaan Yesus Kristus. Rasul besar Petrus dalam 2 Petrus 2 ayat 12 memberitahu, tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Kalau orang Kristen memahami hal ini, maka penghujatan yang dilakukan non-Kristen terhadap iman kepada Tuhan Yesus Kristus tidak akan dibalas dengan penghujatan juga. Justru yang harus dilakukan adalah menjelaskan kesalahpahaman mereka biar mereka memahami arti iman Kristen yang sebenarnya. Contoh kesalahpahaman yang didasari oleh karena mereka sok tahu, seperti penyebutan anak Allah terhadap Yesus Kristus sang firman yang menjadi manusia itu, mereka artikan secara biologis Allah beranak. Padahal sebutan anak Allah atau anak tunggal Allah yang dikenakan kepada Yesus Kristus adalah sebutan lain dari firman Allah yang menunjukkan hubungan yang tak terpisahkan antara Allah dan firman Allah yang ada di dalam diri Allah itu sendiri. Karena sok tahu, mereka bisa artikan anak jalanan sebagai jalan beranak, anak kunci sebagai kunci beranak, anak tangga sebagai tangga beranak, dan diperanakan. Tanggung jawab orang Kristen adalah menjelaskan salah pengertian dari orang-orang non-Kristen, bukan melakukan penghinaan, penghujatan, sumpah serapah seperti yang mereka lakukan. Kalau kita melakukan penghinaan balik, maka kita pun tidak beda dengan mereka yang disamakan dengan hewan yang tidak berakal dan binatang yang ditangkap dan dimusnahkan. 4. Orang yang menghina keyakinan agama orang lain menunjukkan orang itu bodoh dan tidak berakal budi. Dalam Amsal 12 ayat 16 dikatakan, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Jika kita dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus dihina, kita perlu berhati-hati dalam memberikan respons. Seringkali kita secara impulsif langsung membalas dengan cacian. Namun, itu hanya membuat kita menjadi orang yang bodoh dan tidak bijak. Kita harus mampu untuk mengabaikan hinaan yang datang kepada kita dengan sikap yang tepat. Kita harus menghadapinya dengan baik, agar kita memiliki motivasi dan semangat hidup yang berkobar-kobar bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amsal 11 ayat 12 mengatakan bahwa siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri.
Kita diingatkan bahwa orang yang melakukan penghinaan terhadap orang lain dan agama yang dianutnya adalah orang yang tidak memiliki akal budi. Sedangkan orang yang pandai berdiam diri, jika kita memiliki hikmat yang berasal dari Allah, tentu kita tahu kapan kita harus berkata-kata dan apa yang perlu kita katakan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. 5. Orang yang dihina karena iman kepada Yesus Kristus memiliki kekayaan rohani melebihi semua harta Mesir. Nabi Musa adalah anak angkat putri Firaun. Dia mendapat pendidikan di universitas yang terbaik kala itu di Mesir, memiliki ketenaran dan kekayaan Mesir. Tetapi karena imannya kepada Yesus Kristus yang dalam pra-eksistensinya sebagai Sang Firman Allah, Nabi Musa telah menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Jadi seharusnya orang Kristen yang memahami dan menghidupi kebenaran Tuhan kita Yesus Kristus sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab, bukannya melakukan penghinaan balik terhadap keyakinan orang-orang beragama lain, terlibat perdebatan dengan makian, hinaan, tetapi menjelaskan iman yang disalahpahami oleh orang beragama lain itu dengan menguduskan Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kita tentang pengharapan yang ada pada kita. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kita karena hidup kita yang saleh dalam Kristus Yesus menjadi malu karena fitnahan mereka. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Kita punya tanggung jawab untuk memelihara diri kita dalam kasih karunia Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, yang suka menghina, menyelamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari api, menunjukkan belas kasihan yang disertai rasa hormat kepada orang-orang yang beragama lain, dan benci perbuatan mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa, yang dinyatakan mereka dengan penghinaan dan ujaran kebencian. Tetapi kita harus mengasihi pribadi mereka. 6. Minta berkat dan mendoakan keselamatan bagi mereka yang mengutuk, menghina, dan mencaci maki kita karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus.
apa yang kita lakukan sebagai murid Kristus jika mereka dari agama lain melakukan penghinaan terhadap iman kita kepada Tuhan Yesus? Kalau kita melakukan penghinaan balik, maka kita bukanlah murid Yesus yang sesungguhnya. Mereka yang melakukan penghinaan terhadap karya penebusan yang Yesus lakukan demi penyelamatan kita manusia berdosa, mereka itu sama dengan orang yang sedang tenggelam dalam lumpur rawa. Semakin berjuang untuk keluar, semakin tenggelam. Dalam keadaan tenggelam, karena tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, mereka berteriak minta tolong dengan menghina yang mau menolong dan yang mau menyelamatkan, yaitu Yesus Kristus. Karena mereka masih keras hati dan belum mendapat hidayah dari Roh Kudus. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen yang mengerti apa yang sudah diulas, sudah pasti tahu bahwa mereka yang melakukan penghinaan terhadap Yesus Kristus dan karya penyelamatannya, mereka sedang dikuasai iblis, bapa segala dusta, dan pembunuh manusia sejak semula. Karena kita menyadari hal ini, bagi mereka yang sedang tenggelam di lumpur rawa dosa, tidak mungkin kita bisa menolong orang-orang itu dengan menghina, menghujat, mencela, mencemooh, tetapi menunjukkan kepada mereka kebenaran Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang dalam lumpur rawa dosa yang sedang mencoba keluar dari lumpur itu dengan amal dan agama yang mereka anut, yang mustahil mereka diselamatkan kecuali melalui kasih karunia dan rahmat Allah dalam iman kepada Yesus Kristus sebagai Sang Firman yang menjadi manusia. Karena itu Tuhan Yesus memerintahkan dalam Lukas 6 ayat 28, mintalah berkat bagi orang-orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Mungkin kita sudah tidak melakukan penghinaan kepada keyakinan agama orang lain. Lalu bagaimana jika kita dihina? Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah memerintahkan kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita justru diperintahkan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Hal itu kita lakukan dengan mendoakan dan memohon berkat Tuhan bagi orang yang menghina kita. Percayalah bahwa hanya Tuhan yang mampu mengubah hati mereka dan memberikan hidayah pada mereka untuk percaya dan menerima Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia, menjadi Tuhan, menjadi juru selamat mereka, seperti yang kita sudah terima. Rasul Petrus menyatakan, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Mengapa kita tidak boleh menghina kembali orang yang sudah menghina kita? Jika kita menghina kembali, maka kita menjadi sama dengan mereka.
kita menjadi sama dengan orang angkuh dan orang fasik. Sebagai murid Yesus Kristus, kita perlu menjaga lidah kita dan jari kita, tidak mengetik penghinaan dan posting di media sosial. Kita bukannya menghina, justru yang harus kita lakukan adalah mendoakan dan memberkati mereka yang menghina kita. Jika selama ini kita menjadi orang yang dihina dan sakit hati karena hinaan itu, akuilah rasa sakit hati kita kepada Tuhan Yesus. Mintalah kepada Roh Kudus untuk menyembuhkan luka di hati kita, dan ampunilah mereka yang menghina kita. Kita terus mendoakan dan memberkati mereka yang menghina kita, biar suatu saat nanti dalam waktunya Tuhan, mereka mendapat hidayat dari Roh Kudus, agar mereka bisa membuka hati dengan lemah lembut untuk mengaku dengan mulut mereka bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hati mereka bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka mereka akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Terpujilah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah yang Esa, Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakan, dari kekal sampai kekal. Dialah Allah yang Esa bersama firman Allah dan Roh Allah, yang sama-sama kekal, yang tidak terpisah satu dengan yang lain di dalam diri Allah yang Esa itu. Amin.